Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurdiana Holida, dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen em, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Saya di sini akan melanjutkan terkait tentang tokoh-tokoh dalam manajemen. Nah, di sini, eh, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas sejarah manajemen, di mana peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen itu ada, seperti piramida di Mesir, Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Kemudian peninggalan fisik tersebut tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan sebagai manajemen. Kemudian sejarah perkembangan teori manajemen periode waktu 1771 sampai dengan 1871 itu awal teori manajemen, di mana kontributornya adalah R. Owen, kemudian Charles Babbage, kemudian periode selanjutnya manajemen ilmiah, tokoh-tokohnya, kontributornya di situ ada Henry Ganti, kemudian ada Gilbert, Tyler, Frank, dan Lilian, dan lain-lain. Kemudian perkembangan selanjutnya ada teori organisasi klasik, ada Henry Fayol, James, kemudian Mary Porter Follett, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan manusiawi, ada tokoh-tokohnya di sini. Kemudian ada pada tahun 1940 sampai sekarang itu adalah manajemen modern, dan kontributornya ada juga di sini, yaitu eh, Abraham Maslow, kemudian Ernest Dale, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya eh, aliran manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah ini tidak hanya mengembangkan pendekatan rasional untuk pemecahan masalah organisasi, tetapi meletakkan profesionalisme manajemen yang diantaranya teori manajemen ilmiah itu muncul sebagai sebagian dari kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua, teknik efisiensi dalam melaksanakan kegiatan seperti studi gerak dan waktu. Kemudian di awal abad ke-20, pada aliran manajemen ilmiah ini, terutama Amerika Serikat, eh, tenaga kerja terampil amat terasa kurang. Satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas itu adalah menaikkan efisiensi pekerja dengan seleksi dan pengembangan kerja. Nah, ini sudah termasuk dari aliran manajemen ilmiah. Keterbatasan manajemen ilmiah itu sejak revolusi mental, menurut Tyler menimbulkan permasalahan penerapannya, yaitu eh, kenaikan produktivitas sering tidak diikuti kenaikan pendapatan. Kemudian yang kedua, pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik, tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. Kemudian Robert Aum pada tahun 1771 sampai 1858. Ini menekankan pentingnya manajemen. Yang pertama, umur manusia dalam produksi. Kemudian yang kedua, perbaikan dalam kondisi kerja. Kemudian yang ketiga, melalui perbaikan kondisi karyawan akan menaikkan produksi dan keuntungan, dan investasi paling menguntungkan adalah pada karyawan atau vital masinis. Kemudian yang selanjutnya ada Frederick Taylor, mendasarkan filosofinya pada 4 prinsip di manajemen. Pada 4 prinsip dasar, yaitu perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya itu menentukan metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas
yang dapat ditentukan. Kemudian yang kedua, seleksi ilmiah para pekerja sehingga pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja, kemudian kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan para pekerja. Kemudian yang selanjutnya ada Henry. Henry pada tahun 1861 sampai 1919. Ini meninggal manajemen ilmiah ini, aliran manajemen ilmiah meninggalkan sistem tarif berbeda karena dianggap terlalu kecil memberikan dampak motivasional, kemudian membuat ide baru. Setiap pekerja yang dalam sehari berhasil menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya akan menerima bonus sebesar 50%. Kemudian ia menambahkan motivasi kedua, supervisor akan mendapat bonus tambahan bila semua pekerja mencapai standar tersebut. Dan Gen ini mempelopori sistem pencatatan dengan bagan untuk jadwal produksi. Jadi ini adalah sejarah perkembangan manajemen. Nah, selanjutnya ada Frank Lillian Gilbert. Lilian dan Frank ini bekerja sama untuk mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja individual. Kemudian selanjutnya dalam konsep mereka, gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Mereka juga berusaha mencoba mencari gerakan ekonomis untuk setiap tugas dengan tujuan meningkatkan prestasi dan mengurangi kelelahan. Ini yang ditemukan oleh Frank dari manajemen dan Lilian Gilbert. Ini adalah tokoh manajemen. Kemudian tokoh aliran organisasi klasik. Ada Henry Fayol, kemudian Max Weber, Mary Parker Follett, kemudian Chester satu atau Bernard. Kemudian Henry Fayol. Fayol ini berpendapat bahwa praktek manajemen yang mantap mempunyai pola tertentu yang dapat diidentifikasikan dan dianalisis. Yaitu ada 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama ini ada pembagian tugas, kedua wewenang manajer, kemudian yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan komando, yang kelima kesatuan dalam pengarahan, yang keenam kepentingan individual di bawah kepentingan umum. Kemudian yang ketujuh itu ada imbalan, sentralisasi, hierarki, susunan, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, kemudian semangat korps. Ini adalah empat prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Kemudian Max Weber. Weber ini mengemukakan tentang manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan musik akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Kemudian Mary Parker. Menurut Mary Parker, manajemen ini adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui manusia atau seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ini manajemen menurut Mary Parker. Nah, yang tokoh yang selanjutnya ada Chester. Yaitu menurut Chester, perusahaan dapat beroperasi efisien dan tetap bertahan hanya kalau sasaran organisasi itu dibuat seimbang dengan tujuan dan keperluan individu yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Nah, ini menurut Chester. Nah, aliran hubungan manusiawi ini pada tahap perkembangan ilmu manajemen yang telah saya jelaskan di slide awal tadi. Nah, perkembangan selanjutnya adalah aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia ini muncul karena ketidakpuasan pada aliran klasik bahwa tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Para manajer kesulitan karena karyawan tidak selalu mengikuti pola perilaku yang rasional.
Jadi pada aliran hubungan manusiawi em, atau disebut neoklasik, hubungan antara manusia eh, dengan produksi ini kurang efisien sehingga menimbulkan adanya aliran hubungan manusiawi pada perkembangan ilmu manajemen. Kemudian Mayo ini menekankan pentingnya gaya manajer dan oleh karenanya organisasi itu perlu mengubah latihan manajemennya dengan memberikan perhatian pada karyawan. Namun, perbaikan kondisi kerja dan kepuasan eh, karyawan tidak menghasilkan produktivitas yang signifikan. Ada faktor lain seperti upah dan struktural juga memainkan peran. Hal ini yang memunculkan aliran manajemen modern. Dari aliran hubungan manusiawi, kemudian timbullah menjadi aliran manajemen modern. Dua jalur aliran manajemen modern. Ada perilaku organisasi dan juga ada manajemen ilmiah. Aliran manajemen modern ini, yang pertama, prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. Yang pertama itu, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Kemudian yang kedua, manajemen itu harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan yang hati-hati. Kemudian yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Kemudian yang terakhir ini pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi yang dibutuhkan. Perkembangan teori manajemen. Manajemen dan organisasi adalah produk sejarah keadilan sosial dari tempat kejadian. Jadi kita dapat memahami evolusi teori manajemen dalam arti bagaimana manusia berkecimpung dengan masalah hubungan pada kurun waktu tertentu dalam sejarah. Kemudian salah satu pelajaran sentral dengan belajar ovulasi teori manajemen ini kita dapat belajar dari percobaan dan kesalahan dari mereka yang telah mendahului dalam mengendalikan nasib organisasi. Nah, perkembangan manajemen ilmiah ada tiga: manajemen sains, pendekatan sistem, kemudian pendekatan kontingensi. Manajemen sains ini ada tokohnya Robert Namara. Pendekatan masalah manajemen dengan penggunaan teknik matematik untuk membuat model, menganalisis, dan menyelesaikannya. Jadi Robert Namara ini eh, menemukan eh, menghubungkan manajemen dengan menggunakan teknik matematika. Kemudian yang kedua ada pendekatan sistem. Manajemen memandang organisasi sebagai satu kesatuan sistem dengan tujuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Teori manajemen modern cenderung memandang organisasi sebagai sistem terbuka. Jadi, eh, dalam pendekatan sistem ini, organisasi atau perusahaan itu adalah sebuah satu kesatuan. Kemudian yang terakhir ada pendekatan kontingensi, disebut pula pendekatan situasional. Pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Ini perkembangan manajemen modern melalui pendekatan kontingensi. Nah, setelah saya sebutkan tadi tokoh-tokohnya, kemudian em, aliran-aliran manajemen, perkembangan-perkembangan manajemen dan tokoh-tokohnya, tahun-tahunnya, kemudian apa saja yang diterapkan pada masa perkembangan ilmu manajemen sudah saya jelaskan tadi. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan email ke saya nurdianahalida@unibamadura.ac.id.
Kemudian di sini ada soal individu mereview materi dengan tulis tangan di kertas folio bergaris dan kemudian disetorkan ke saya. Mungkin pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Em, ini adalah biografi saya. Eh, ap- Apabila ada yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang perencanaan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.